Halo semuanya, baik lagi sama gue di sini. Gue mau update market ya. Sekarang tanggal 23 Januari jam 10 pagi ya. Morning update kita lihat di sini. Untuk update yang pertama mungkin gue pengen lihat ini ya. Keadaan market terakhir ya begini ya. Jadi ada beberapa koin yang emang naik dan 80%-nya tuh down semua ya, turun semua tuh. Kita lihat Bitcoin per hari ini minus 2%, 0,2%, Ethereum 2,2%, BNB, XRP. Ya, secara weekly ini minus, masih minus semua. Jadi memang marketnya lagi jelek ya, gitu. Lalu kan kalau misalnya kita lihat di area ini, di sini kita lihat Sandbox. Sandbox kan naik tuh, naik sekitar 42% selama 1 minggu. Itu udah gua call juga ya di X gua, under the bid gitu. Kita lihat, nah, Sand, sekarang keadaannya Sandbox ini nih. Boom, gitu. Gue call dari sini ya. Udah naik berapa persen? Ini udah naik sekitar 30% gitu. Oke. Jadi untuk keadaan market sekarang gue simpulin ini masih bearish ya untuk hari ini per hari ini. Mungkin gue bakal ini update daily-nya gimana karena kan ini hari baru gitu. Habis itu gue bakal bahas fundamental juga dan matrix-matrix apa aja sih yang penting gitu untuk dilihat per pagi ini di tanggal 23 Januari di hari Jumat ya. Gitu. Oke, langsung aja nggak usah bertele-tele. Kita update market dari USDT Dominance dulu, gimana daily-nya. Nah, secara daily, eh, ini tuh ada potensi dia bakal di-trash dulu ke bawah gitu ya. Dilihat dari closing-nya, dia nggak mampu membuat, nggak mampu break area candle sebelumnya. Lalu, plan-nya masih sama kayak yang kemarin, yaitu bullish flag ditembus, double bottom ditembus, ya ada potensi dia reject, turun ke bawah area sini, lalu ke atas, ke 7074. Atau targetnya di 6393, 6525, itu possible ya. Coba kita tarik dari sini ke sini, mungkin gue nyari referensi lain lah ya. Gue nyari referensi lain di area ini. Ya, ada cluster baru ya di area ini. Di 6758, 6749, sorry. 6749 ini jadi possible dia juga, aduh sorry, nah di sini ada possible dia hit area situ ya gitu. Jadi selama invalidation area di area ini nggak di break di time frame daily-nya, maka focusing gua untuk berharap kalau misalnya USDT dominance bakal terus naik gitu. Lanjut naik 4 jamnya gimana. Nah di 4 jam ini sama kayak kemarin ya, mereka udah, dia di USDT dominance-nya udah buat lower high yang mengindikasikan tren bullish bakal terus berlanjut. Terus berlanjutnya sampai mana? Di area 6389 sampai 6431 itu, 6431 tuh target utamanya ya. Walaupun udah disentuh reject, cuman dia buat lagi swing swing low lagi yang lebih tinggi daripada swing low sebelumnya. Jadi ya possible ke 63 6389 6431 untuk visit. Di situ juga ada area Fibonacci dan next target keduanya tuh di 6560 sampai 6600 gitu. Untuk USDT dominance jadi area masih bullish gitu. Oke, lanjut ke Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance ini yang kemarin gue bilang bilang ada di video sebelumnya itu tuh bakal possible break dan bener aja kan. Dia break nih area ini terus dia kemungkinan ada potensi kelanjutan kenaikan itu sampai di 59,94% sampai 60,19%. Ini possible kenaikan sampai area ini ya. Gitu. Jadi untuk Bitcoin dominance-nya sudah break area trendline yang dari 12 November sampai 24 Desember sampai 23 Januari baru berhasil break. Jadi udah sekitar
2 bulanan lah di sini-sini akhirnya dia break dan possible ke atas gitu. Worst case-nya itu bisa sampai 60 sampai 74% di area ini. Itu untuk si Bitcoin dominance ini. Gitu. Oke, lanjut total tree. Nah, total tree di time frame daily-nya kita lihat ini plan gue yang ini. Nah, kalau kita lihat closing-nya itu ini ya, rejected from trend line area sini. Jadi possibility masih di area 812 sampai 799 market cap ini masih possible. Jadi ke area sini masih possible. Lanjut ke 4 jamnya. Nah, kita lihat kemarin kita udah coding juga, dia hit di area 61618 0,618-nya di sini area sini. Nah, akan ada potensi dia melanjutkan penurunan sampai 825 sampai 813. Nah, jadi ada potensi dia masih ke bawah. Invalidation area gue naikin ke sini. Jika dia break area ini, maka ada potensi dia bakal naik dulu ke 874. Jika dia langsung turun, dia ada potensi ke 825. Gitu. Jadi kita harus buat dua plan untuk jaga-jaga gitu. Tapi untuk sekarang 825 sampai 813 itu menurut gua bagus lah. Gitu. Arahnya masih ke bawah gitu. Jadi karena kita udah tahu nih Bitcoin dominance, USDT dominance, sama total Trimo kemana arahnya. Jadi ya possibility kita langsung ke Bitcoin gitu. Nah di Bitcoin sendiri di intraday time frame atau di swing time frame kita lihat lagi berada di area supply-nya di area sini. Yang mengindikasikan apa? Yang mengindikasikan harga ini kalau misalnya dia nggak dia bertahan di area ini, dia bertahan di area ini terus maka akan terjadi penurunan ke bawah gitu. Selagi selagi tren atau misalnya dia break area ini masih ada tren lain jagain di area ini jadi ada potensi dua lah. Jadi possibility untuk Bitcoin ini secara time frame daily-nya karena dia udah membuat lower low kan dari low sebelumnya yang ini selagi dia belum bisa membuat lower high dan higher high potensi penurunan masih possible terjadi. Nah, possible-nya sampai mana gitu? Kalau menurut acuan daily-nya ya sampai 85.000 sampai 84.000 itu possible gitu. Tapi untuk weekly-nya kan kita kemarin udah bahas. Kalau misalnya ada rising wedge pattern yang terdevelop gitu. Mana ya? Nah, ini. Ada rising wedge pattern yang udah terdevelop. Apalagi kalau misalnya closing weekly-nya bearish candle begini, ya udah gitu. Ada kemungkinan dia bakal visit 80.000 sampai 78.000 untuk area pertama dia. Untuk area sorry, untuk area penurunan paling bahayanya ya sampai 80 sampai 71.000 ya. 71.000 sampai 67.000 gitu. Gitu. Kalau ditanya secara time frame daily-nya apakah ini uh, bisa dibilang bearish? Menurut gue ini belum bisa dibilang bearish ya. Ini bisa jadi potensi bear trap gitu, bear trap. Dia kalau misalnya bearish ya sampai break 77.000 ini dengan target penurunan 71.000 atau 55.000 gitu. Worst case-nya. Tapi untuk sekarang karena kita lihatnya focusing ini kan terlalu ini ya, terlalu lama kita kalau melihat dari acuan situ. Jadi acuan sini aja cukup lah. Dari tahun lalu 24 November sampai sekarang cukup. Jadi 71.000, 67.000 itu max pain. Kalau misalnya rising wedge ini jadi 80.000 sampai 78.000 target pertama. Lanjut ke 4 jam ya. Nah, di 4 jamnya ini menarik. Sorry, bukan. Nah, ini.
Dia berada di area supply-nya juga sama, dan ada potensi penurunan sampai 87.490 gitu. Invalidation level masih di 93.000. Kalau misalnya supply ini ditembus, maka bisa dia masih potensi reject di area Fibonacci-nya gitu. Di area 91.328. Jadi ada dua opsi, either dia reject dari sini langsung ke 87.000 atau di area golden ratio-nya gitu. Tadi kita belum bahas tentang Bitcoin dominance yang 4 jamnya ya, lupa, sorry. Nah, di 4 jamnya, ini dia rising wedge pattern kan, gitu. Jadi, rising wedge pattern ini terdevelop ketika dia break area neckline-nya, bawahnya ini, trendline bawahnya ini, lalu retest gitu. Tapi untuk sekarang karena dia masih di sini-sini aja, ya mungkin gini, 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 baru break atas kalau misalnya dia gagal atau break bawah kalau misalnya dia berhasil gitu. Ya ada dua opsi di sini. Tapi untuk melihat dari daily-nya akan potensi ke atas ya kita kemungkinan gagal ya racing wedge ini. Gitu. Ini area krusial di area sini. 59.000 sampai 59.84%. Jadi untuk Bitcoin daily-nya tertahan di area ini. USDT minusnya bakal naik. Total TRI bakal turun. Jadi ya itulah untuk market update-nya. Lalu gimana posisi gua? Gua masih hold target 125 Solana, XRP masih hold juga. Near masih hold, hampir deket nyentuh TP tapi belum. Tahu, tahu masih hold juga. Target pertama di 234. Soalnya semuanya masih on point ya. Gitu. Jadi nggak ada alasan untuk cut sekarang gitu. Karena lihat indeksnya juga masih di area-area yang bisa menandakan kalau misalnya ini bakal terjadi penurunan lebih dalam lagi gitu. Lanjut ke bahas fundamental, di sini bahas matrix-matrix. Yang udah gue sharing dari jam 7 pagi tadi sih, summary news-nya ada beberapa. Di sini yang pertama yaitu dari Tom Lee. Tom Lee itu yang CEO-nya Bitmain, salah satu hedge fund. Dia itu staking another Ethereum sekitar 171.264.000 ETH. Atau kalau misalnya kita bisa USDT-in tuh dalam uang itu 503 miliar dolar gitu. Jadi artinya apa? Jadi gini, staking itu ibaratkan kita tuh beli koin itu, kita taruh duit kita ke koin. Nah, nanti di koin itu tuh kita dapat ini kayak proof of stake-nya untuk mendapatkan reward-nya. Gampangnya ibaratkan gue beli Ethereum di harga tertentu, gue staking terus nih, beli Ethereum lalu em, bisa ditarik gitu. Nanti dari staking itu reward-nya kalau kita hold itu kita bisa dapat reward. Nah, rewardnya ini gimana cara kerjanya itu pakai proof of stake. Jadi di situ ntar dipilih validatornya untuk jaringan Ethereum karena kita beli koin Ethereum. Sorry, mungkin nggak bahasa simpelnya inilah kita naruh koin untuk sesuatu jaringan gitu. Kita naruh duit kita untuk di jaringan itu, ntar karena kita naruh duit di situ, ntar kita dapat rewardnya gitu. Nah, kalau staking ini apa? Berarti kan kalau misalnya staking ini kan bukan cuman beli koin doang kan. Dia tuh percaya dengan jaringannya, makanya dia nih, gitu, duitku ku taruh sini gitu. Dengan dalam jangka waktu tertentu, ntar dia dapat proof of stake-nya. Atau validatornya itu memakai proof of stake, nanti dia ada ini, dapat rewardnya dari situ. Gitu. Kan Bitcoin itu selalu dari tahun lalu ya, dia tuh selalu staking ETH, staking ETH, staking ETH. Berarti dia tahu kan kalau misalnya jaringan itu bertumbuh gitu, dia ngebantu jaringan ini berkembang, lalu dia dapat rewardnya, berarti ada something yang Bitmain itu percaya gitu kalau misalnya ETH ini bakal
bullish gitu. Bullish maxi lah untuk ETH gitu. Jadi kesimpulannya good or no, kalau untuk secara hedge fund yang ngelihat ya ini bagus ya. Karena dia stakingnya nggak main-main, 503 million bro. Gitu. Lalu ada juga di sini ada Bitcoin net realized profit and loss 1 year summary of Bitcoin. Jadi gini, simpelnya ini tuh ngelihat rasio antara orang yang udah take profit, realize profit, orang yang mendapatkan profit dan untung. Profit atau untung atau lossnya selama 1 tahun ke belakang di ini di apa namanya dihitung secara rata-ratanya. Nah di sini karena udah belajar dari Maret 2022 ini sama ya polanya sama Januari 2025 yang dimana orang-orang tuh udah ngambil keuntungan dari Bitcoin. Artinya apa? Pemain-pemain lama ini dia udah cukup lah. Dia misalnya beli di harga 50.000, 80.000, sekarang harganya di 100, 120, 93.000, atau yang beli di harga lebih rendah, itu dia udah cukup. Dia udah ngambil keuntungan ya udahlah gitu. Nah, otomatis ketika mau ngambil keuntungan berarti ada orang yang mau ada jual ada yang beli gitu. Yang ngebeli ini kan retail-retail sekarang gitu atau trader-trader sekarang gitu. Jadi gitulah, supply and demand itu selalu bangun. Nah, ketika orang orang yang udah di bawah ini beli udah realize profitnya, udah ambil profitnya. Nah, ini Bitcoin tuh cenderung turun. Ya karena apa ya wajar lah, orang ngambil profit berarti kan ngambil token itu dari market kan, berarti ada liquidity yang diambil gitu. Dan di sini di 2022 tuh realize-nya 2,5 Bitcoin aja turun gitu. Di sini turun. Nah, yang sekarang tuh 4,4 Bitcoin ngambil profitnya, profit yang diambil gitu dari market. Ketika semakin banyak, berarti damnya semakin gede dong, karena ada liquidity yang kebuang, banyak orang yang ngejual gitu kan. Kalau di sini kita lihat, ini tuh sampai dia tuh turun itu price-nya tuh Bitcoin sampai 20.000 gitu kan pas itu Maret 2022 dari 70.000 karena orang banyak ngambil ambil profit sampai dia ke 20.000 akhirnya sampai ke 8.000 malah baru dia naik lagi gitu. Jadi ada kemungkinan simpelnya di sini kalau gue lihat dari sini ini tuh bakal dam lebih lanjut gitu karena apa orang-orang udah exit gitu semua mungkin kan sekarang gold tuh kan lagi naik ya kalau misalnya kita lihat di sini gold tuh lagi naik. Nah, mungkin dari dia ambil profit Bitcoin ini terus terus pindahin ke gold gitu. Itu possible, itu namanya diversifikasi. Jadi untuk sekarang menurut gue ini penurunannya bakal tajam ya. Mungkin yang target gue itu 80.000 atau 71.000 rising wedge pattern itu bakal kejadian gitu. Karena gini, 2,5 million Bitcoin yang diambil dari market 2022 aja bisa nurunin Bitcoin sampai ke 8.000. Nah, untuk sekarang dia itu realize profit itu 4,4 million Bitcoin gitu. Apakah ini bisa gitu turun lebih dalam gitu? Ada bisa iya bisa enggak karena kan Maret 2022 institusi belum bisa masuk belum bisa masuk kan gitu. Institusi nggak ada yang masuk jadi penurunannya itu nggak ada yang nahan. Kalau sekarang lebih gede yang diambil profitnya dari Bitcoin, penurunannya apakah mungkin lebih dalam juga? Ya enggak gitu karena kan ada yang nahan kan itu. Mungkin misalnya di 80.000 ntar institusi masuk beli lagi gitu. Jadi uang orang kaya lebih banyak untuk membeli Bitcoin gitu dibanding dulu gitu. Orang-orang gede udah pada ngerti Bitcoin gitu. Jadi summary-nya, ini bet for Bitcoin and crypto. Yang ini staking ETH ya kita tahu lah. Bitcoin tuh kalau misalnya staking ETH kan kalau staking kan nggak peduli harga ETH nggak sih gitu. Kan dia kan fokusnya untuk jaringan aja kayak gitu. Jadi sekian bagi gua. Thank you.